Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba men-share analisa saya mengenai pair USD JPY dan juga Audi USD. Analisa ini adalah pure opini saya dan pure technical. Walaupun sangat penting juga kita harus mengetahui isu-isu fundamental yang terjadi, baik itu ekonomi maupun geopolitik. Baiklah, kita lihat pertama pair USD JPY, di mana kita melihat terjadinya sebuah konsolidasi di mana penguatan USD terhadap JPY mendapat perlawanan dari seller, ditandai dengan munculnya candle spike dari seller ini. Dari candle weekly kita sudah lihat bahwa adanya seller yang masuk. Dari candle daily juga terlihat terjadinya sideway. Namun fokus kita bisa lihat dari candle yang terjadi pada tanggal 26 bulan November ini, dimana terlihat seller yang masuk lumayan, kemudian berhasil membuat lower low di hari selanjutnya. Jadi kita perlu menentukan dulu area-area di mana menjadi sebuah key level dari setiap time frame-nya. Pertama kita bisa lihat area ini dan area ini sebagai support. Jadi selanjutnya kita akan mencoba turun ke time frame lebih kecil. Ingat, kalau saya sendiri selalu melakukan analisa melalui top down analysis. Setidaknya kita bisa melihat gambaran harga di time frame besar. Jadi kita mengetahui area ini sebagai sebuah key level, kita arrange lagi. Kemudian area ini adalah sebuah key level yang terjadi di H4. Kemudian area ini ada sebuah level yang kuat, kita rapikan kembali. Lalu untuk area support kita punya di area ini. Jadi di H4 sudah jelas terlihat seperti ini. Kita turun ke time frame H1. Jadi dari time frame H1 kita bisa lihat kalau market berhasil membentuk sebuah lower low, yang dimana kalau teknikal itu tandanya seller yang mendominasi. Jadi analisa saya simple saja. Maka dari pola market yang terjadi, saya lebih dominan akan mengincar sell. Jadi saya dari sini kita lihat saya akan melakukan sell di area ini. Di sini dengan SL berada di sini. Apabila SL ini kena, saya akan melakukan re-entry di area ini sekitar 114.160. SL kembali di area ini, dan maksimum saya melakukan sell kembali adalah di area ini. Kalau di technical supply and demand, area ini merupakan area yang disebut QM area, Quasimodo. Kebetulan juga di area ini terdapat drop base drop. Jadi area ini adalah area maksimal saya di saat saya melakukan sell. Jadi posisi entry-nya adalah kita melakukan sell di sini, SL di sini. Apabila kena, kita lakukan sell lagi di sini, SL di sini. Sangat dilarang untuk melakukan averaging ataupun
averaging mati, karena dijamin itu akan mengikis balance Anda. Jadi kalau kena SL ya sudah, kita cari titik entry lain. Boleh melakukan averaging cuma sekali saja. Maksudnya dalam artian itu bukanlah averaging, tapi itu adalah sebuah konsep di mana konsep itu dimakan adalah konsep plan 2 atau plan B, dimana di saat satu posisi salah kita melakukan entry kedua untuk menutup kesalahan ataupun untuk membuat BIP posisi pertama kita. Dan apabila averaging atau apapun plan B kedua itu kena SL, ya udah cut loss saja, keluar market, cari entry point baru gitu, yang kalau teknik saya sendiri. Kemudian untuk bicara target pertama adalah di area ini. Di area ini juga merupakan sebuah area key level. Dan target kedua kita berada di area ini 112.300. Jadi maksimum turunnya adalah area ini. Kenapa area ini? Menurut saya pribadi, area ini merupakan area key level daily, di mana di sini akan menjadi sebuah support yang sangat kuat. Jadi batas saya di sini ya, kalau ini udah kena dilewati ke bawah, ya udah kita lakukan reanalis kembali. Jadi konsepnya jelas. Per USD JPY saya lebih dominan mencari peluang sell dengan area-area yang sudah saya tadi sebutkan dan juga target yang telah saya tadi sebutkan. Jadi kalau teman-teman menonton video saya berharap melihat sinyal pasti, ya abaikan saja, karena dalam forex ya sudah jelas tidak ada yang pasti. Tapi saya di sini mencoba menjelaskan konsep yang ada, bagaimana posisi entry saya seperti apa, risknya bagaimana. Jadinya di dalam forex itu tidak melulu kita bisa harus melihat analisa begini, Elliott Wave begini, lihat begitu. Apapun analisanya, kalau di manage dengan pengelolaan money management yang benar, sesuai dengan balance kita, sesuai dengan kesiapan mental kita menanggung risk, dijamin pasti akan berbuah manis. Itu intinya seperti itu kalau di forex. Jadi kalau ada yang mengatakan ilmu pasti gini gitu, saya yakin itu 100% bullshit gitu. Kita ini hanya trader retail, jadi lakukan apa yang menurut kita benar, apa yang kita ketahui. Di entry di saat kita mempunyai batasan risk yang wajar menurut kita, maka trading pasti akan tenang. Baik, demikian dulu untuk analisa USD JPY. Maaf tadi saya mencoba juga untuk menjelaskan AUD USD, namun apabila video terlalu panjang pasti akan membosankan gitu. Jadinya saya share AUD USD di video yang lain. Baik, terima kasih, selamat pagi semua.